Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Firji Bakar dapat hadir kembali ke hadapan Anda dalam informasi wisata archipelago. Dan kali ini kita akan menjajakan kaki ke wilayah Batu Sangkar. Di sana Anda bisa mengunjungi Istana Pagaruyung, yang konon istana megah ini menyimpan sejarah sebuah keturunan yang pudar pada abad 19. Dan pada zaman kolonial, kekuasaan kerajaan Pagaruyung ini sempat diakui dan bahkan menjadi ancaman bagi pemerintah Belanda saat menguasai Nusantara. Dan bahkan karena ketakutannya, Istana Pagaruyung ini sempat dibakar. Sehingga kini Istana Pagaruyung yang berada di wilayah Batu Sangkar hanya merupakan replika dari istana asli. Akibat lainnya, peninggalan dari raja pertama hingga keturunan saat ini tidak bisa dikoleksi secara utuh. Setelah melewati perjalanan dari Kota Padang, saat tiba di Batu Sangkar Anda bisa mengunjungi Kerajaan Pagaruyung. Istana megah ini menyimpan sejarah sebuah keturunan yang pudar pada abad ke-19. Tapi kekuasaannya sempat diakui dan menjadi ancaman saat pemerintah Belanda menguasai Nusantara. Istana Pagaruyung atau Istana Basa memang tinggal replika, karena Belanda telah membakar istana aslinya pada tahun 1864. Ketika itu, Kerajaan Pagaruyung diperintah oleh tuanku yang dipertuan Raja Alam Bagagarsah Johan berdaulat. Istana ini berdiri megah dan kokoh. Dekorasi istana dipengaruhi oleh budaya India, Cina, juga Hindu-Buddha. Konstruksi bangunan yang unik dibuat sama seperti istana asli, agar pengunjung dapat membayangkan falsafah dan kehidupan, termasuk keunikan kerajaan Pagaruyung dahulu. Dan keunikan dari istana kita dan rumah adat Minangkabau pada umumnya itu terdapat ya pada tonggaknya yang miring begini dan juga pada atapnya yang seperti tanduk kerbau. Jadi konstruksinya yang miring begini, ada falsafah orang Minang mengatakan miriang nan indak membawa rabah. Jadi walaupun miring tapi takkan rubuh, karena bangunan kita dulu kan nggak pakai paku, kita main pasak aja. Dan alasan kedua adalah karena alasan pertama untuk penahan gempa, alasan kedua adalah karena istana kita yang seperti kapal. Istana Pagaruyung juga dijuluki Istana Panjang. Rumah gadang dengan 9 ruang selajang kudo balari dapat diartikan rumah ini didirikan di atas 9 tonggak. Pesona ngotikan duang kini sajaklah duduk bajunjuangan hala dapet gadiang nan batuah tabuang ton dua ke bawah mati deh. Jarak 1 tonggak dengan yang lainnya adalah sejauh 1 lompatan kuda. Bukan tumbulunan balu buat sungai lambai balu buat juo tuan kan duang limanyo kini. Itu sebabnya jumlah ruangan selalu terhitung ganjil. Menganut sistem kekerabatan matrilineal membuat status perempuan memiliki kuasa penuh atas rumah ini. Terbukti
dengan keberadaan sejumlah kamar yang diperuntukkan bagi putri raja. Tuan Satyo Arima menangikan Tuan Satyo Ari. Dan bilai minyak ponoh dan bilai lalu kapucuaknya di kaya bana arang tak nampu hati jo jantung di mak buahnya tangan. Larun tua to biarang kurai sia mangguntiang tunggak tu. Khusus anak laki-laki yang telah berumur lebih dari 7 tahun dan belum menikah, pada siang hari mereka diperbolehkan berada di rumah. Tapi selepas maghrib, mereka hanya boleh tidur di surau. Uluh kasih ke pantai. Tapi ini bukan berarti ada diskriminasi. Ajaran ini dimaksudkan agar anak laki-laki Pagaruyung mandiri dan tidak bergantung pada orang tuanya. Muluh badan kasanseh mandeh meluk menyumpah sambil galak. Selama 45 tahun berkuasa, Raja Alam Bagagarsah terus meluaskan wilayah kerajaan Pagaruyung. Bukti dari kemakmuran ini terlihat dari ragam bendera yang menunjukkan berapa banyak kalangan yang harus memberikan upeti untuk kesejahteraan Pagaruyung. Kita ada bendera-bendera kecil ini ya, bendera-bendera kecil. Itu adalah kalau ada raja taklukan atau daerah rantau bayar upeti, ya, siapa wakilnya ke sini, siapa yang wakil datang ke sini. Jadi warna di sana berdasarkan status sosial masing-masing. Umpamanya warna merah itu adalah untuk laskar, warna kuning muda itu adalah untuk raja dari kerajaan kecil, warna putih itu untuk alim ulama, warna hitam untuk nini mama, warna ungu untuk pejabat istana, warna kuning emas untuk raja dari kerajaan besar. Berganti abad 20, kekuasaan Raja Pagaruyung tutup usia. Tapi keturunannya telah tersebar di berbagai daerah. Namun silsilah ini masih menyisakan bukti sejarah bahwa kerajaan Pagaruyung memang pernah ada dan berjaya di Nusantara. Setelah diserang Belanda, keluarga Istana Pagaruyung pun terpencar dan salah satunya mendirikan Kasutanan Balun. Meski kekuasaannya tidak seluas Kerajaan Pagaruyung, namun Kasutanan Balun juga ditakuti Belanda. Bagaimana bentuk pengakuannya? Saya akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Memang saya perempuan jalan. Hampir tiada daya. Api, tolong kita ada kebakaran. Yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia kecuali mati. Diam kamu. Saya nggak suka itu. Saya Desi Osanti akan menemani Anda dalam acara Desain dan Dekor.
setia terbuka baru agar kami dekat padamu. Pemirsa, bumi Solok yang kaya akan beras, kayu serta kulit manis tergambar dalam struktur pemerintahan Kasultanan Bahlun. Pada zamannya, silsilah Kasultanan Bahlun sempat mendapat pengakuan dari penjajah Belanda, bahkan ditakuti lawan serta disegani kawan. Kasultanan Bahlun ini merupakan perluasan dari Kerajaan Pagaruyung. Dan konon Tuanku Rajo Bagindo Abdul Jalil mendapat mandat untuk memegang kekuasaan di wilayah Bahlun. Kini Kasultanan Bahlun hanya menyimpan sisa-sisa peninggalan kekuasaan dari Sultan Bahlun pada abad 17. Menjajaki wisata Solok tidak hanya hamparan pegunungan yang memberikan angin segar, tapi panorama hijau persawahan juga menjadi teman seperjalanan. Kekayaan alam ini memang menjadi bukti bagi kesejahteraan warga Solok yang terkenal sebagai produsen beras. Kekayaan Solok juga terlihat dari struktur pemerintahan yang tergambar pada rumah gadang Istana Sultan Bahlun. Silsilah yang sempat mendapat pengakuan di zaman penjajahan Belanda ini sempat ditakuti lawan dan disegani kawan pada zamannya. Kasultanan Bahlun adalah salah satu perluasan kekuasaan Kerajaan Pagaruyung. Konon, Tuanku Rajo Bagindo Abdul Jalil yang mendapat mandat memegang pemerintahan di wilayah Bahlun. Dulu, kerajaan ini menguasai 14 buah pertambangan. 11 diantaranya merupakan tambang emas. Dari hasil tambang dan didukung hasil pertanian khususnya beras, rakyat kerajaan Istana Bahlun hidup makmur. Tapi semenjak Belanda datang dan mencoba membakar istana ini, kemakmuran pun merosot. Berbagai upeti harus diserahkan kepada penjajah. Peninggalan istana pun tak bersisa, kecuali selembar surat mandat dari Raja Pagaruyung. Ukuran istana Sultan Bahlun memang tidak terlalu besar. Dengan luas rumah hanya 150 meter, istana terbagi menjadi 5 ruangan, yaitu ruang raja, ruang permaisuri, ruang pertemuan, dan kamar sang sultan. Saat ini Istana Bahlun dihuni dan dirawat oleh keturunannya yang ke-16. Dengan menempati rumah yang berdiri di belakang istana, wilayah kerajaan ini kian hari terus menyusut. Tongga alawa, kayu alawa, adek kumbang, manggiri anyola uang. Sisa-sisa kejayaan yang masih terpelihara dengan baik hanyalah baju kebesaran, kereta dan kebiasaan berkumpul 4 raja penerus
yang dipercaya masyarakat setempat untuk meneruskan tapuk Istana Balung. Dan kini dipegang Rasulullah Dari Solo kita menuju ke Bukit Tinggi. Di sana ada Menara Jam Gadang yang merupakan simbol persahabatan kejayaan Nusantara dan Ratu Belanda di masa lampau. Anda ingin tahu lebih jauh? Saya akan kembali sesaat lagi. Terpukau akan keindahan kota Bukit Tinggi, Ratu Belanda menghadiahkan jam gadang sebagai simbol persahabatan. Berdiameter 80 cm dengan tinggi 26 meter, jam yang dibangun pada tahun 1926 ini merupakan kebanggaan masyarakat Bumi Minangkabau. Letaknya strategis di tengah taman yang indah menjadikan jam gadang sebagai tempat favorit untuk menghabiskan waktu bersama sahabat dan keluarga. Berjarak sekitar 2 jam dari ibu kota Sumatera Barat, Bukit Tinggi yang tersohor karena keindahannya merupakan tempat yang wajib dikunjungi jika bertandang ke Padang. Sebagai kota berbudaya, selain peninggalan sejarah, kota Bukit Tinggi juga terkenal sebagai sentra belanja dan makanan. Terletak pada ketinggian 923 meter di atas permukaan laut, dengan luas hanya 0,06% dari luas seluruh wilayah Sumatera Barat, kota Bukit Tinggi merupakan kota kedua teramai setelah Padang.
Bukan tumbulunan balu buak sungai lambai balu buak juo tuan kanduang ni manyo kini. Sebagai momentum di tengah kota, menjulang sebuah menara. Letaknya yang strategis membuat kita bisa memandang keelokan kota Bukit Tinggi yang dikelilingi perbukitan yang hijau dari atas menara. Kasih tak sampai mabuk juo menangikan untuan satyo arima. Menangikan untuan satyo ari. Kenyamanannya membuat orang betah berlama-lama menghabiskan waktu meski hanya melepas penat di bawah rimbunan pohon yang ada di sekitaran taman. Dengan ketinggian 26 meter, jam gadang yang merupakan hadiah Ratu Belanda hingga kini masih terawat dan terpelihara dengan baik. Konon, jam gadang yang berdiameter 80 cm ini merupakan simbol persahabatan. Jam gadang adalah hadiah dari Ratu Belanda yang kala itu terkagum oleh keelokan kota tua ini pada tahun 1926. Dalam usia lebih dari setengah abad, bangunan yang berdiri kokoh ini masih asli sejak zaman Belanda. Setiap jam, lonceng jam gadang selalu berdentang untuk mengingatkan masyarakat yang terus berpacu dengan waktu. Dulu, jam gadang selalu terbuka untuk umum. Tapi di usianya yang kian renta, wisatawan yang ingin melihat keindahan kota dari atas menara harus mendapat izin dinas pariwisata setempat. Sebagai pusat budaya, Bukit Tinggi juga memiliki kekuatan di sektor ekonomi. Perdagangan menjadi kekuatan dan pemasukan utama daerah Bukit Tinggi. Berbagai hasil kerajinan tangan dari pelosok Sumatera Barat menjadikan Bukit Tinggi sebagai pasar utama mereka. Tidak jauh dari lokasi menara jam gadang ini, kita juga bisa mendapatkan berbagai objek wisata tempat belanja. Bukan jo racunan mama buat kasih tak sampai mabuk juo menangikan untuan satyo arima. Menangikan untuan satyo ari. Dan bilai minyak pono dan bilai lalu kapucuannya di kaibana arang tak nampu hati jo jantung di mak buatnya tangan. Sambil menikmati sedapnya makanan khas yang tentunya akan membuat Anda tidak pernah lupa akan sebuah kota kecil nan sejuk di sebelah barat Sumatera. Sia maguntiang tunggak tuonyo tak kalau kau siah kebacarai hade ulah suang piton nah nyoma. Ulu kasih ke pantai mandi. Dan akhirnya saya Firji Bakar harus mohon pamit dari hadapan Anda. Terima kasih pemirsa atas kebersamaannya dan kita jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa.